أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita seyogyanya, marilah sama-sama kita senantiasa syukuri minimal dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, sehingga dengan hadirnya kita di sini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mudah-mudahan aktivitas kita hari ini sampai detik ini di tempat ini ya bertemu kembali, bisa dapat bertemu kembali di majelis taklim as-sunnah Widya Permai dalam kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid. Senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk diberikan pemahaman dan kemudahan untuk selalu dapat murojaah kembali materi-materi yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terus beristiqomah ya dengan apa yang kita pelajari ya, baik itu dalam keadaan bermajelis maupun dalam keadaan di rumah ataupun di tempat lain dengan tilawah kita masing-masing. Tetap kita amalkan apa yang kita dapatkan, ilmu ini istiqomah terus sampai akhir kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya senantiasa bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan pada umumnya kaum muslimin wal muslimin. Hadirin jamaah rahiman wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita atau murojaah kita pada kesempatan malam hari ini, yang mana alhamdulillah kita akan memasuki surat apa Pak? Masih ingat? Saya kemarin ingatnya kayaknya Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ya, yang seyogyanya pekan kemarin, namun kadar Allah karena ada halangan, ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga Afwan telah meninggalkan kajian tersebut. Insya Allah mudah-mudahan sebagai bahan kita renungan bersama untuk tetap terus belajar ya, untuk bisa mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan. Baik, bisa antum buka langsung di di surat Al-Ahzab atau Al-Masad ya. Baik. Terdiri dari 5 ayat. Antum bisa simak, dengarkan tilawah yang Ana sampaikan, kemudian bisa antum ikuti. Ya, nanti setelah itu per person atau by personal masing-masing antum Ana minta untuk mengulang kembali tilawah yang sudah Ana sampaikan. Nanti kita akan koreksi di mana sejauh mana kekurangan. Kalau memang itu kelebihan, alhamdulillah sudah baik. Namun kalau memang ada yang kurang, kita akan bahas atau kita kaji.
Baik, langsung saja. Sudah dibuka semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan ana ulang. Tafadhol Pak Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Barakallahu fiik. Ana ulang ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Anda ulang sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ulangi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Baik, ana ulang lagi. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Baik, barakallahu fiikum. Baik, ana minta antum person by person kita akan coba mentelaah. Alhamdulillah Syekh sudah hadir di tengah kita. Kapan datang? Udah seminggu. Allah, Masya Allah. Baik. Tafadhol yang mau baca dulu boleh? Anda persilahkan. Ya, tafadhol Pak Salim. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baik. Diulang lagi coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Sebentar sebelum dilanjutkan. Jadi ada hal yang penting, sangat penting ya kita ketika tahu walaupun ini sekedar baru tahu. Jadi
hal yang perlu kita pahami sebelum kita mentilawah itu kesiapan kita dalam menghadirkan kita di hadapan Al-Quran. Jadi ketika kita langsung duduk langsung baca gitu, terkadang ada hal yang kita lewatkan, kita tinggalkan. Ya, jadi niat kita dalam hal tilawah di sini duduk menghadirkan dan kesiapan kita untuk membaca huruf per huruf dengan haknya. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan nanti hanya antum hafal nih, karena apa? Di sini surat ini pasti antum hafal. Jadi ketika antum baca di sini yang diprioritaskan adalah tilawahnya, bukan hafalan antum. Bukan hafalan antum, walaupun antum lagi kondisinya melihat nih, lagi melihat Al-Quran, tapi terkadang lisan ini yang kecenderungannya untuk mendahului. Ya, artinya hafalan ini menggerakkan lisan sehingga yang dominannya adalah hafalannya, bukan lisannya yang ini. Artinya kalau dengan lisannya kita memperhatikan hak, maka akan hati-hati si lisan ini dalam melafadzkan huruf demi huruf. Baik, mohon diulang lagi Pak Solihin Taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tolong diulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Taib. Ini kita baca dulu semuanya aja ya. Ya Pak Billy ya, biar dirangkum berikutnya. Ya. Fadal, siapa lagi? Ya. Fadal, Pak Jasni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tolong diulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Ulangi. Sayasla naran zata lahab. Ya, coba nunnya ada tahdidnya enggak? Ya, coba diulang lagi. Sayasla naran. Sa-nya panjang tidak? Lam panjang. Sa-nya, sayas. Pendek ya? Pendek. Ya, coba diulang. Sayasla. Sayas. Nah, jangan diayun. Sayas. Ya, yas. Ya. Baik. Sayasla naran zata lahab. Zata lahab. Wa amra. Wam, diwasal. Masuk ke mim. Wam. Mati. Mim, ya, mim mati atau mim sukun. Wamro. Ulangi. Wamro'a. Taib. Wamro'atuhu. Ya, hilang. Apanya yang hilang tuh? Wamro'atuhu. Ya. Baik. Ulangi. Fiji. Baik.
Barakallahu fiik. Lanjut. Siapa lagi? Ya, tafadhal Pak Komar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Ya, fadhal Fardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Ya, baik. Barakallahu fiik. Baik, kita akan coba di sini mengkoreksi ya dari semua tadi yang ini Anda bisa rangkum. Jadi hal-hal yang menjadi kekeliruan atau kurang sempurnanya bacaan kita ada di mana saja. Pertama, yang harus diperhatikan saat kita membaca ta'awuz tadi. Ya, jadi di sini ada sering kali banget saat kita membaca ta'awuz itu bacanya begini. A'udzu. Harus dipisah jelas. A'udzu. A'udzu, bukan a'udzu. Jadi jangan diseret. A-nya jangan diseret. Jangan a'udzu, tapi dipisah. A'udzu. Nah, terkadang nafas yang sengal itu jadi akhirnya menyeret atau kita belum siap untuk tilawah itu akhirnya menyambung huruf ain. Jadi kalau misalnya itu pun kadang seringnya gini. Ainnya malah nggak jelas karena apa? Terpengaruh dengan huruf hamzahnya. Sekali hamzah ya, a bukan alif. Hamzah yang di awal. Harusnya tapi seringnya a'udzu. Jadi dua hamzah bukannya ain huruf yang keduanya. Karena tadi menyambung, sebab menyambungnya huruf yang pertama ke huruf yang keduanya saat di kalimat atau kata a'udzu. Itu yang poin yang pertama yang harus benar-benar. Ini sering Pak, sering banget. Ya. Walaupun kadang kita yang sudah belajar pun ini tadi karena kondisinya kita belum siap, belum banget ini akhirnya atau memang ada hal yang kita terlupakan di sini. Karena memang sangat mudah. Ya. Karena apa? Pertama, huruf ya. Betul. Ya, pada nih, pada. Pertama saat hamzah ini kan huruf yang termasuk tenggorokan bagian bawah.
ketika dia seret naik ke atas, ketemu dengan ain di tenggorokan yang di bagian tengah. Jadi sangat dominan sekali dan sangat memungkinkan sekali saat kondisi kita satu nggak paham atau memang paham namun kita nggak siap, belum siap mau tilawah, terburu-buru ya. Sekali lagi kita butuh saat kita tilawah ini sekali lagi ya, apalagi terlebih kepada surat-surat atau ayat yang kita baca ini kita sudah hafal. Kecenderungan hafalan saat kita tilawah itu lebih cenderung hafal. Kalau kita memang hafal ya. Makanya posisikan dulu kita mau lagi hafalan, lagi mau menghafal atau lagi sedang mau tilawah. Itu. Kalau memang lagi keduanya lagi belajar, lagi mau penguasaan hafalan, penguatan hafalan, berarti itu akan lebih baik. Artinya benar-benar satu huruf demi hurufnya diperhatikan betul-betul. Artinya haknya yang menjadi huruf. Kayak tadi taus a'udzu. Ya. Ada panjang di sana juga u-nya, a'udzu. Ya, a'udzu. Bukan a'udzu. A'udzu. Udah panjang matnya kurang, ya. Nggak ada sampai 2 harakat. Itu kan harusnya panjang matnya kan. Karena apa hukumnya mat tabi'i atau mat asli, ya. Jadi panjang. Jangan terburu-buru Pak, sekali lagi. Karena kita mengurangi itu akhirnya jadi salah. Salahnya fatal, bukan salah yang biasa lagi. Salahnya jadi salah fatal. Baik, kita lanjutkan. A'udzu. Ayo sama-sama. A'udzu. Lagi. A'udzu. A'udzu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, syaitonir rajim. Ayo. Syaitonir rajim. Ayo. Baik, dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Coba dari Taus aja nih. Taus aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, perhatikan di ininya. Nira. Nira. Hati-hati jangan terpengaruh huruf ro-nya. Karena setelah ini ada huruf ro. Ro-nya memang berharokat fathah. Sehingga dibaca tebal. Namun saat ninya jangan ikut tebal. Niro. Ni. Makanya latihannya ini. Niro. Nah, kita panjangkan dulu nggak apa-apa kalau buat bahan latihan. Niro. Nah, biar jangan begini. Niro. Jadi ikut tebal. Niro. Nah, jadi ikut tebal ninya. Tapi niro. Niro. Di mana haknya? Yaitu rahang ini harus turun. Rahangnya tuh turun. Karena apa? Dia berharokat kasroh ninya. Kasroh, fathah, rahang turun. Kemudian lidah, tengah lidah kita naik. Sedikit naik menghadap ke langit-langit. Nih. Antum bisa ngerasain Pak. Nih. Tengah lidah itu agak sedikit naik. Jadi 2 hak ini yang ketika huruf berharokat kasrah maka harus disempurnakan. Niro. Jangan nir. Nah, itu pangkal lidahnya naik. Karena apa? Terpengaruh huruf ro yang menebal. Jadi tebal duluan sehingga pangkal lidah yang saat mengucapkan huruf nunnya, ni-nya itu jadi ikut naik. Harusnya nggak boleh begitu. Karena huruf nun tidak termasuk huruf yang tebal.
Ya sama ya Pak Jasni, ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Tapi udah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Himinasyai. Ya, nirrajim. Ya, baik. Jadi seperti itu ya. Lanjut Pak Doni, Taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinasya. Pakai shin ya. Shin bukannya sin. Jadi ada sifat tafasyi yang harus kita berikan di huruf shin. Himinasyai. Ya, syaitani. Tebal 2 kali lipat tebal. Syaitani. Ya, lagi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Pak Doni habis pergi. Capek soalnya kalau habis pergi kan. Lemes dia. Minum. Iya, apa mau susu dulu? Iya, memang sekali lagi Pak iya, kondisi ngantuk, capek, wah udah. Susah juga dipaksain. Ya. Jadi pertama Pak Doni huruf shin. Yang harus di sini perhatikan. Shin berarti mempunyai sifat tafasyi yang harus kita sempurnakan. Menyebar, tafasyi itu menyebar, udaranya menyebar. Himinash. Jadi kalau bisa senyum Pak. Senyum saat pengucapan shin. Himinasya. Walaupun nggak terlalu lebar senyumnya, tapi paling nggak ada arah mau senyum. Himinash. Karena apa? Kan yang tafasyi itu menyebar dari celah-celah gigi. Kalau antum merapat begini atau membulat begini nanti, misalnya gini. Himinash. Nah, kurang, bunyinya beda. Himinash. Beda, jadi tebal. Tebalnya tapi karena mulut. Dan memang huruf shin tidak akan termasuk huruf yang tebal. Makanya harus senyum sedikit aja. Himinash. Jadi kalau bisa jadi giginya selalu kelihatan. Di bagian depan tuh kelihatan sekali dengan kalau kita orang lihat tuh kelihatan. Himinasyaitonir rajim. Ayo, lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tonya tebal ya. Syaitani. Yang menyebabkan tebal bukan lagi-lagi bukan mulut kita. Bukan gini, syaitani, bukan memonyongkan bibir atau membulatkan bibir, bukan. Syaitani, antum bisa lihat mulut Anda. Syaitani. Yang tebalnya itu karena pangkal lidahnya naik karena sifat isti'la. Isti'la yaitu sifat yang mengangkat pangkal lidah karena pangkal lidah menaik sehingga keluarlah huruf yang bunyi tebal. Ya. Kemudian setelah itu ada sifat itbaq yang ketebalannya lebih dari isti'la, menebalnya, tambah lebih tebal. Makanya nggak bisa cukup gini doang. Syaito itu baru isti'la. Harusnya gimana? Syaitoni. Po. Tuh. Iya, po itu sudah isti'la sama itbaq. Dua huruf itu harus ya ada dimiliki pada huruf po. Ya. Karena nanti kalau dia nggak tebal, Pak, apalagi ketika kasroh atau fathah, dia akan sama dengan huruf ta. Ya, sedangkan huruf po dia dalam keadaan fathah, kasroh ataupun dhammah itu ketebalannya sama. Ya, po huruf to. Mau fathah, kasroh maupun dhammah sama. Misalnya ti. Ya, tebal. Ti. Bukan ti.
Jadi kayak tak jadinya. Kalau antum hilangkan sifat ini, fatal berarti. Hilangkan sifat isti'la aja. Ya. Apa misalnya? Pokoknya antum toknya ini baca nggak isti'la, tidak tebal. Ti. Sama dengan huruf ta berarti. Karena apa? Satu makhraj dengan huruf ta. Ya kan? Po, da, ta. Di mana makhrajnya? Masih ingat? Ya, di mana? Ujung lidah bertemu dengan Jayo. Pangkal gigi seri. Karena gigi seri berarti bisa ujungnya ya atau pangkal. Jadi bisa ujung atau pangkal. Kalau yang ujung apa? Huruf sa. 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 Ya. Tuh kalau ujung. Kalau yang pangkal, di situ ada huruf ta, da, po. Ta, da, po. Nah, jadi kalau antum nggak tebalkan ini, fatal berarti. Jadi akan sama dengan huruf ta, ya. Jadi sekali lagi pahami dulu makhrajnya. Setelah itu wajib isti'lanya. Alhamdulillah Isa. Ya, mungkin nanti kita akan lanjut lagi setelah ini. Baru tawas. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah nanti pada salat Isya. Baik, berikutnya tadi Pak Doni udah ya? Tawas ya? Ayo Pak Komar. Tawas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. Ulang lagi. Ya, minum dulu dah. Wah, makin parah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinasyai. Ayo. Minasyaitonir rajim. Ya, baik. Ulang lagi. Ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Lanjut Pak Ardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut Pak Solihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir. Ya, syaitonir. rajim. Ya, niro. Niro. Ya. Niro. Ya, niro. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut. Pak Nanang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pokoknya masih kurang tebal. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitani. Syaitani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau lebih di ini kan disempurnakan di itbaq. Syaitani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik. Lanjut Pak Billy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi ketebalan itu
ada dua ya yang ada di huruf po ini, isti'la dan itbaq. Jadi tingkatan yang paling tebalnya di itbaqnya. Jadi kalau saya peragakan seperti ini, syaitoni itu baru isti'la saja, syaitoni, syaito, to itu baru isti'la. Harus lebih tebal lagi, syaito, po, ya. Jadi lebih bulat suaranya itu, lebih bulat, lebih menebal. Baik. Ayat kemudian basmalah. Tafadhol Pak Jasni. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Harus konsisten ya. Alhamdulillah. Jadi ketika bismillahirrah itu sudah betul. Hirrah. Jadi hi-nya itu yang ha tebal, bukan ha tebal, maksudnya ha yang besar, kemudian roh itu kan ha kecil. Nah, ini yang seringnya di terakhir. Ha yang kedua. Karena kita terlalu banyak membuang udara, akhirnya yang terakhir lelah. Lelah sehingga yang keluar adalah bunyi ha yang besar ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya seperti itu, tapi seringnya nirrahim. Karena apa? Lelah. Sudah kehabisan udara atau nafas ya. Jadi harus lebih diatur lagi kalau misal ternyata masih ini nih. Balik lagi. Disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan terlalu, kalau kira-kira nafasnya nggak kuat, jangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu habis sudah. Dan ketika rohnya juga jangan memonyongkan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Kedengaran Pak suaranya. Bismillahir dengan ini, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Kalau roh, nah tebalnya tebal karena mulut dimonyongkan atau dirapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suaranya itu suara di dalam. Kalau mulutnya merapatkan, suaranya akan di luar. Ketebalannya itu hanya di depan, di luarnya. Jadi kalau dia betul pelafalan rohnya dengan tebalannya, maka suaranya akan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Roh sama roh beda. Kayak tidak ada menebalkan huruf itu dengan memonyongkan dua bibir, kecuali hanya dhammah. Itu pun karena haknya dhammah, bukan untuk karena sebab tebalnya, bukan. Jadi kadang orang untuk menebalkan itu karena tahu paham ini, oh bacaan tafkhim tebal, tapi keliru dalam mempraktekannya. Ya, jadi yang buat nafasnya nggak kuat, diulang kembali. Roh, jangan terlalu ambil terlalu dalam. Yang penting hamasnya keluar. Rahmanirrahim. Jangan roh. Terlalu habis tuh, terlalu dalam. Rahmanirrahim. Yang terpenting ketika antum hamas itu nggak harus orang mendengar, minimal tuh ada di antum suaranya. Hamasnya itu aliran udaranya itu minimal antum yang bisa ngerasain atau mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kalau nafasnya kuat akan lebih baik, sila tafadhol, nggak apa-apa. Baik. Hilang Pak Jasni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kayaknya udah sengal-sengal nah. Iya. Ya. Padahal pada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi pada nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar. Huruf H itu ada mempunyai sifat yang namanya apa, Pak? Ana pilihan, syiddah apa rokhwah atau bainiyah? Ya, sifatnya apa? Rokhwah? Ya, rokhwah atau riwah ya. Jadi tadi yang Pak Doni ucapkan hanya tidak kurang. Jadi jatuhnya cuma hanya bainiyah. Rohmani harusnya gitu. Jangan rohma itu baru bainiyah. Ya, rohmani. Iya. Bagaimana kalau udah kayak gitu? Misalnya tadi pengen dialirkan, kembali ke yang tadi pertama ya, saat kita sedangkan napas nggak kuat. Bagaimana, Pak? Akan merusak nggak? Kalau buat yang nafasnya benar nggak kuat, benar-benar nggak kuat, ya sudah, jatuhnya hanya di bainiyah saja. Ya, dan karena apa? Sifat ini sebagai tahsiniyah atau taziniyah. Jadi sebuah hanya menyempurnakan, yang artinya kita sudah baik tapi pengennya sempurna. Kalau memang ini nggak sampai, maka ya sudah, karena hal X ibaratnya, karena dia sesuatu nafasnya nggak kuat, ya, maka boleh jatuhnya di bainiyah saja, ya. Atau kalau memang sangat-sangat sekali tidak, ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bisa diupayakan di bainiyah, Rahman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah sampai situ nggak apa-apa, ya, karena ini sifatnya hanya sifat tahsiniyah yang tidak akan mempengaruhi atau yang bersifat pada kekeliruan yang fatal, tidak. Kecuali kalau makhraj yang salah, ya, makhraj yang salah pada huruf H, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bacanya dengan huruf H, ya, itu yang salah. Karena apa? Biasanya ketebalan itu pada huruf ro, jadi terpengaruh pada huruf H-nya, jadi berubah jadi H yang besar. Hirroh, pengen ngambil nafas yang dalam, akhirnya kebablas ke huruf H, tenggorokan yang di bawah. Sedangkan huruf H ini ada di tenggorokan bagian mana, Pak? H di tenggorokan bagian mana? Tengah. Nah, karena antum mau ngambil udara, pengen nafas yang dalam, maksudnya aliran udara yang kuat, akhirnya bablas ke dalam, ya, jadi huruf H. Baik. Ulangi lagi, Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, sebentar. Ketika hi masuk ke ro, idgham berarti kan? Idgham itu ada idgham ke huruf ro. Hirroh harus jelas banget. Hirroh, jangan hirroh. Nah, walaupun iya, jangan, karena situ harus masuk dulu. Yang dimasuk tuh hirroh. Kita masih ingat ya, huruf yang bertahdid sejatinya atau hakikatnya adalah dua huruf. Ada dua huruf yang sama. Yang pertama adalah huruf yang mati atau sukun. Yang kedua adalah huruf yang berharokat. Jadi anggaplah antum bacanya seperti itu. Jadi harus benar-benar dipastikan. Hirroh, hirroh, hirroh. Jangan hirroh, tapi hirroh. Ya, sama nirroh, bukan niroh. Nah, itu nggak kena. Harusnya nirroh. Ya, fatal nggak? Fatal. Ya, nirroh, karena menghilangkan, sama saya menghilangkan satu
satu huruf. Ya, tadi yang sejatinya adalah 2 huruf. Baik, ulang Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Lanjut Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ro-nya masih masih kurang tebal. Tafhimnya masih kurang tebal. Masih terdengar fathah yang biasa. Jadi baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang logat sih terpengaruh nih. Hirrah, roh, roh. Jadi ketebalannya tuh di dalam. Hirrah. Jangan ro. Apa namanya? Di ujung lidah. Karena kalau nanti jadi atau enggak, karena di sini ujung lidah nih pasti reaksinya dia akan ngencong. Kalau enggak ke kanan, ke kiri. Antum tebalnya karena lidah di depan, hirrah jadinya. Tadi hirrah. Masih ada kedengeran tipis ya. Coba diulang lagi Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi udah lumayan bagus tuh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, taib. Sudah lebih bagus. Lanjut, Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masih ingat ya, huruf sin mempunyai sifat bainiyah apa rokhwah? Sifat rokhwah. Jadi dialirkan lebih panjang. Bis. Ya, jangan bismillahi. Bismillahi itu belum dapat. Bismillahi. Mana? Antum akan terasa Pak. Kalau antum mengalirkan itu akan satu gini. Itu akan satu ya. Satu juga ada sifat sofir yang ada huruf sin. Jadi kalau antum mau melafalkan sifat sofir pada huruf sin, jadi sifat sofirnya adalah sifat yang tidak memiliki lawan dan hanya dimiliki pada huruf sin. Terus apa lagi? Sad dan zai. Ya, jadi bis kalau antum dialirkan. Tapi karena apa? Ini sangat membantu ya. Bis. Jangan begini. Bis. Ya, bis. Jadi yang diprioritaskannya hanya sofirnya saja. Padahal ada sifat rokhwah. Ya. Sifat rokhwah yang itu harus lebih mempunyai hak, karena sifat yang mempunyai lawan itu harus diprioritaskan dibanding yang sifatnya yang tidak memiliki lawan. Bismillahi. Ya, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Lanjut Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Billy. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat berikutnya. Ya, di ayat pertama. Fadhol baca nih. Sama yang tadi. Ya, alam taro. Alam taro. Tabat ya. Al-Masad ya. Al-Lahab. Bismillahnya lewatin aja. Langsung ke ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ulangi. Tabbat yada. Ulangi. Ya, habis suaranya. Fadhal.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya. Udah jelas semua ya. Dengar ya Pak Jas nih, ada perubahan di 3 huruf. Kalau yang Anda dengar ada 3 huruf. Tafadhol antum yang mau nambahin. Pertama di huruf ta. Tabbat. Nah, harus hamas dan memang satu huruf ta tadi kedengarannya huruf da. Benar nggak? Huruf dal ya. Memang apa? Satu makhraj memang. Ta, da, dan po. Ini karena apa? Hamasnya nggak keluar. Sehingga dan bisa jadi yang mengawalnya adalah makhrajnya yang salah. Karena apa? Yang seharusnya ta ini ujung lidah bertemu di pangkal gigi seri atas, ini naik ke atas dia, bertemu gusi. Ya, bertemu dengan gusi. Ini dominannya tadi kalau yang Anda dengar Pak Jasni baca, jadi si ujung lidahnya itu kena lebih dominan ke gusinya dibanding pangkal gigi seri. Jadi tabad nggak ada ininya, tabad gitu. Ya. Harusnya kalau makhrajnya pas tabat. Kalaupun dal pasti akan sulit. Tabat. Walaupun sama makhrajnya karena kita baca di situ tahu hurufnya ta. Cuman kalau makhrajnya salah, tadi yang keliru apa yang kita baca bunyinya beda. Karena apa? Salah makhraj. Bertemunya ujung lidahnya salah dengan siapa? Bertemunya harusnya dengan pangkal gigi seri atas. Tapi yang terjadi adalah bertemunya dengan gusi. Susah, Pak. Coba antum bunyi huruf ta, ujung lidah ke dal. Ujung lidah ke gusi. Coba. Kita mau bunyiin huruf ta nih, tapi bertemunya ke gusi ujung lidah. Apa yang terjadi? Susah kan? Baru ngebayanginnya susah, belum dipraktekin. Ujung lidah harusnya ketemunya di mana? Pangkal. Ya, canggih Pak bunyi itu. Jadi kalau nggak bakal bisa di di ini. Tabat. Susah, akan susah. Tabat akan bunyinya akan beda gitu. Harusnya apa? Hamas kan. Makanya diketemunya di pangkal gigi seri atas, tabat. Dan di sini keterangannya adalah huruf ta-nya bersukun. Yang mana sudah pernah disampaikan ketika huruf ta ini kan mempunyai 2 sifat yang seolah-olah berlawanan. Pertama, sifat syiddah, benar nggak? Syiddah apa rokhawah? Coba huruf ta, dilihat di bagian ya, syiddah. Dan yang kedua mempunyai sifat hamas. Nah, bagaimana ulama mengkompromikannya atau menjelaskannya dengan mendominasinya adalah dengan huruf dengan sifat hamasnya ketika dia sukun. Kalau kita berharokat, maka yang didominankannya adalah syiddahnya. Jadi tabat ya kalau sukun. Kalau berharokat ta hamasnya ada nggak? Ada, rasa dikit tapi yang dominan syiddahnya. Ta ti tu. Antum ngepasin makhrajnya aja itu udah hamas, pasti ada hamas, ada yang keluar. Ta ti tu. Tapi kalau lagi-lagi kalau antum naik ujung lidahnya ke gusi, udah pasti nggak kena, hamasnya nggak kena. Coba di gusi, ta ti tu, nggak ada hamasnya. Ta ti tu, at nggak ada, sukun dalam keadaan sukun, at
Tapi kalau dalam ketika sukunnya pas dengan makhrajnya, at kedengeran. Gitunya kedengeran. At. Ya. Jadi hamasnya terdengar. Ya. Lagi. Tabat. Ayo Pak Jasni. Tabat yada. Nah, sebentar. Tabat. Nah, bunyi c. Jangan sampai bunyi seperti itu. Tabat. Kita yang utamanya adalah hamas, bukan bunyi. Iya. Tabat. Iya. Kalau masih ada, perbaiki lagi. Tabat. Bat. Ya. Tabat yada. Baik. Lagi. Tabat. Yada. Yada. Panjang ya. Panjangnya berapa itu? Ayo. Ya, hukumnya apa? Mad jaiz. Ya, mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dengan beda kata. Baik, dab lagi. Tabat yada. Lagi, tabat. Ta. Kembali ke dal lagi. Tabat. Ya. Tabat. Bat. Ya. Ti. Ya. Tu. Tabat. Ya, lagi ta. Nah, lagi ta. Nah, antum tanya masih di itu, Pak. Masih di gusi ketemunya. At. Ya, ta. Nah, dapat nih. Ayo, lagi ta. Ya. Karena kalau ketemu gusi pasti bunyinya enggak gitu. Jadinya. Antara ta dengan dal. Ayo. Ya, lagi. Tabat. Lagi. Tabat yada abila wa tab. Panjang ya. Yada abi. Tabat yada abila. Panjang abinya. Abi. Tabat yada abila wa tab. Ya, laha. Lahabiu. Baik, dari abi ya, dari abi lahabiu. Jadi ha ya, bukan la'a, tapi laha. Ya, lahabiu wa tab. Ya, lagi Pak. Ya. Agak ragu-ragu di sini ya, Pak Jasni. Laha. Ya, lahabiu wa tab. Ayo. Ya, baik. Wa tab. Nah, ini buat semua nih. Tadi Ana sempat ngerangkum semua dari bacaan antum kecuali Pak Doni tadi. Pak Doni tadi agak terlambat datangnya kan. Wa tab. Nah, di sini ketika dia bertahdid, ini kan ada tahdid nih. Jadi Ana bilang huruf yang bertahdid sejatinya adalah dua huruf yang sama. Wa tab. Jadi agak jedanya agak lama. Wa tab. Jangan wa tab. Tapi wa tab. Dan ketika dia qalqalah bukan kalau nanti berarti nambah satu huruf, yaitu huruf hamzah. Wa tab. Bukan jangan dipentokin, tapi dialirkan sedikit. Wa tab. Ya. Lagi. Ayo. Tabat Pak Jasni. Tabat. Lagi.
Abi Lahab wa tab. Ya, baik. Kayak gitu seperti ya, bacanya seperti kira-kira watab. Baik. Lanjut Pak Doni. Ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pak Komar, Anda tanya, dengar nggak Hamas di huruf ta? Bacanya Pak Doni. Ngantuk juga kayak Pak. Ayo, ulangi Pak Doni. Tabbat. Tabbat apa? Tabbat. Tabbat. Iya. Tabbat. Ya. Ada itunya. Air. Iya, kayaknya khawatirnya bunyi itu dah. Jadi akhirnya hilang, nggak ada hamesnya. Karena apa? Jadi mahrotnya berubah. Mahrotnya berubah jadi naik. Yang harusnya bertemu pangkal lidah, ketemunya gusi. Hilang. Nggak apa-apa. Tabbat. Tabbat. Latihan gitu pakai al-fat. Kalau fat kan fat itu kan ta dan huruf h, enak. Wal fat enak. Tapi kalau ini tabbat. Tabbat. Iya. Tabbat. Tabbat. Enggak apa-apa, dilatih terus. Tabbat. Nah, tuh enak tuh. Pas tuh. Lagi coba. Tabbat. Nah, good. Ya. Pertahankan. Lagi. Tabbat. Iya. Yada abi lahabin wa tab. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, watab. Bukan. Ini salah satu kesalahan kita ya, Pak, saat membaca huruf qalqalah. Ini dalam termasuk yang disampaikan oleh Syekh Dr. Aiman Syuaib. Ketika qalqalah sering digabungkan dengan harokat. Padahal qalqalah nggak boleh. Nggak boleh, sangat nggak boleh. Muanti-muanti hati di sini. Sering gini, watab, misalnya wataba atau watabi, watabu. Nah, jadi gitu. Ya, dibarengin dengan harokat baik itu fathah, kasroh ataupun dhammah. Ngantuk ya? Tidurin aja, Pak. Ya, bawa mainan juga lengkap ya. Ya, sian ngoleh. Baik, lanjut. Coba ya. Pak Doni, ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, good. Jadi bukan watab. Watab. Jangan. Watab. Jangan. Watab. Ya, karena ini tahdid jadi jadinya agak lama. Watab. Ya. Ya, Pak Komar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Masuk qalqalah apa ini? Sugro apa kubro? Ya, kubro ya. Jadi setiap huruf yang diwakafkan maka dibacanya dengan huruf qalqalah yang diwakafkan, maka dibaca qalqalah dengan qalqalah yang kubro. Ya. Watab. Karena nggak ada huruf lagi setelah itu, kecuali kalau itu wasolkan itu. Jadi nggak ini. Coba ulang lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Ya. Kayaknya Pak Kamar takut ini nih, takut sedep. Jadi kalau mau be, takutnya gitu Pak. Kalau kencang dia be gitu. Ya nggak Pak? Iya. Jangan takut. Be gitu. Watab be. Jangan. Jadi kalau antum malah kayak
Kol-kolahnya nggak gabung, nggak keluar. Ayo. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya, watab. Tab. Ya, itu bisa. Ayo. Jadi Tabbat yada abi lahabi. diantar dulu kali Pak, wa kasihan. tab. Daripada sedih ya. Iya, daripada sedih. Ayo, ulang lagi Pak. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Berubah tanya. Tabat. Ayo. Tabbat yada. Nah, berubah nih. Bunyi itunya harus hilang. Lagi. Tabbat yada At. abi. Coba Pak. At. Iya, at. Ya, tabat. Tabbat. Lagi. Tabbat. Hamasnya keluarin. Tabbat. Nah, tabat. Tabbat. Tabat. Tabbat. Ah, ini antum naik nih, lidahnya naik ke gusi. Tabbat. Jadi ketika antum mau hamesin berlebihan, makanya makrotnya dulu di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri at. Nah, gitu. At. Ayo, tabat. Tabbat. Nah. Abi lahabi wa tab. Ya, be. Watab be. Tab. Nah, sip. Kayak gitu ya. Setelannya gitu. Satu, nggak boleh takut pokoknya. Kalaupun memang salah, balik lagi. Ketakutan kita ini kadang jadi penghalang banget untuk kita bisa untuk melafalkan huruf yang seharusnya kita bunyikan dengan baik. Tabat yada. Jadi latihan gitu Pak. At. Antum merasain ujung lidah ketemunya mana nih? At. Ya, kalau itu udah secara otomatis itu akan mudah sebenarnya hamasnya keluar. Tapi seringnya karena apa? Kita melafatkannya dengan bunyi yang sering kita ucapkan sehari-hari. Contoh, tahu, tempe. Itu di mana bunyinya? Ujung lidahnya ketemu dengan gusi. Coba tuh ngerasain. Tahu, tempe, di gusi. Jadi si lidah tuh hafalnya ke situ. Makanya coba diajak lidahnya, ayo ke bertemunya di mana? Di pangkal gigi seri atas. At. Latihannya gitu, diambil di sukun. At, jangan diharokat. Tapi ketika dia sukun, at gitu. Dengan otomatis sendiri Pak hamasnya akan keluar. Karena dia akan dominasi ketika dia sukun, dia akan hamasnya lebih dominasi. At tanpa tambahan lain ya. At. Tapi kalau lagi-lagi kalau salah ketemunya dengan gusi, at, udah ketahan. Antum paksain bunyi hamas. Jadi tadi bunyi apa? C. At. Nah, karena apa? Dia akan jatuh ketika dia antum hamasin, dia akan kedorong jatuh kena gigi, bukan pangkalnya tapi gigi seri yang lain, bagian yang lain. Ya. Ulang Pak. Ya, tabat yada abi lahabi wa tab. Ayo. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Taib. Bagus. Lanjut Pak Ardi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ulangi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya itu di mana Pak? Makrotnya di mana ya? Masih ingat nggak? Lupa kayaknya. Yaitu bagian tengah bertemu dengan langit-langit tengah, bagian tengah. Langit-langit pas di atasnya, lidah tengah ketemu dengan di atasnya. Ya, pas di atasnya. Bertemu Pak, bertemu dalam artian ini enggak sampai menyentuh.
Karena bertemu bisa bertemu dengan sentuhan, bisa dengan tekanan, jabatan atau pelukan, bertemu tuh. Ya saya bertemu, iya bertemu. Bertemu cuman hanya melihat, paling memandang. Nah seperti itu ya. Dia hanya bertemu tapi tidak menyentuh, hanya memandang saja. Tabat, ya, 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 ya ada, ya, ya ada, jangan ya ada, ya ada. Ya da, ya da, tabat ya da, ya da, ya da. Karena memang perpindahan dari lidah bagian tengah ke bagian ujung lidah. Ya da, ya da, ya da, tabat ya da. Ya coba diulang lagi Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kok watab doang? Watab. Ulang lagi. Tab. Gimana? Jemput Oh ya. Ke pondok. Ya. ini ke mertua. Oh, betul ya. Memang masih Ada lah. dititipin gitu. Dititipin mau. Ya lah. Waalaikumsalam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, watab Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu masih ada tekanan. Itu ada huruf hamzah. Be. 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 Ya, kayak gitu. Watab. Wa tab. Be. Nah, lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Watab. Wa tab. Ya, lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Jadi karena itu kan tahdid ya Pak Abahnya. Ab merapatkan dulu. Beda dengan yang nanti ketika yang sukun watab. Jadi si bibir itu enggak terlalu rapat. Tapi kalau dia yang ba tahdid, karena berikan haknya dulu. Ya. Watab. Jadi merapatkan watab. Nanti kalau huruf yang lainnya, ya huruf yang lainnya kasab. Jadi enggak ini, bibirnya tidak menempel. Kalau yang ini yang tahdid watab. Jadi dirapatkan dulu watab. Beda dengan nanti di ayat kedua watab. Bibir enggak merapat, enggak sekuat yang ba yang ini yang bertasdid. Ya watab. Ya, coba. Itu karena kadarnya, Pak. Itu kadar yang bisa yang menjadi kadar kenapa kok beda ketika ba yang qalqalah dia yang bertasdid seperti ini. Watab. Karena tadi kita memposisikan dua huruf yang ada dua huruf sejatinya gitu. Watab. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Baik, lanjut Pak Nanang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya sempurnakan ya. Ayo. Tabbat yada Ya. tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, watab. Ayo lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi.
Tabbat yada. Tabbat. Nah, jangan terburu, ini udah beda kata Pak. Tabbat yada, yada. Antum agak sedikit jeda. Tabbat. Nah, biar berikan huruf ta ini dengan hak-haknya. Tabbat yada. Nah, jangan buru-buru mau masuk ke huruf ya. Tabbat yada. Ayo. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik, bagus. Kunci. Lanjut Pak Billy. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik, barakallah. Lanjut ayat kedua Pak Jasni. ma atna anhu maluhu wa ma kasab. Ghainnya tebal karena termasuk huruf yang mempunyai sifat isti'la. Ya. Al. Ya, al. Ya, ma al. Ya, ayo. Ma atna anhu maluhu wa ma kasab. Bantu dengan dialirkan karena dia mempunyai sifat rohwah. Ghain itu mempunyai sifat rohwah, jadi agak memanjang. Al. Ya, tebal kemudian dialirkan bunyinya. Al. Dia kayak dipanjangin Pak Jasni. Al, jangan al. Ya. Ma atna Anhu. malu wa ma kasab. Ya, baik. Seperti itu ya. Lagi coba sekali lagi coba. Ma atna. Nah, hati-hati jangan ada. Ayo, huruf gha ini ada sifatnya apa? Jahar apa hamas? Jahar atau hamas? Amas. Mana di sini ada ghain Pak Jasni. Nah, ini. Ya, di sini. Berarti keterangannya di sini. Ini ghain kan? Keterangannya di sini. Hamas enggak? Jahar ya. Al, ya. Ma al anhu. malu wa ma kasab. Iya, taib. Kasab. Ya. Kasab. Lanjut. Pak Doni. Pak Doni. Pak Omar. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kasab beda nih. Pertama ghainnya jangan dikol-kolah. Ma'al, tapi artinya al. Ya. Al, tapi hati-hati Pak. Karena kalau udah g itu berarti udah memantul. Al. Al. Ya. Ma'al. Nah. Ayo. Ayo. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Lagi kasab. Kasab. Hati-hati be. Be. Kasab. Kasab. Ya. Lagi. Ma aghna anhu Dilema ya, Pak Komar lagi dilema ini dia. Dilemanya ketika mau di ahyun, maksudnya dialirkan, tapi seharusnya jangan dilosin, jangan pas ujungnya jangan dilepas, tapi ditahan. Al, jangan. Kalau antum lepas, dia pasti akan memantul. Al, si lidah ini, pangkal lidahnya turunnya pelan-pelan, tahan, turun pelan-pelan. Al, nah, pindah langsung. Al, tahan, nah, pindah ke nah. Jangan, jangan langsung lepas dulu baru kena. Al, tahan, al, nah, al, nah, ayo. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sedikit lagi, masih ada, ayo. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Nah, taib kayak gitu. Dapat. Intinya jadi sebenarnya bisa. Cuman karena tadi kita masih agak ragu, bisa nggak gitu. Bisa lah, pasti bisa ya. Nah, ya. Taib kasab. Itu aja Pak Omar. Di 2 titik itu. Ya, coba lagi kali lagi dah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tahan. Kasab. Kalau itu agak cepat. Kasab. Ya. Lagi. Ma Aghna anhu maluhu wa ma kasab. ya, kasab. Kasab. Iya, jangan kasab. Kalau antum kasab itu berarti seolah kayak huruf yang tadi, kayak ba yang pertama. Cuman bedanya dia lebih cepat. Kasab bukan kasab, tapi kasab. Kasab. Ya, kalau antum kasab, nah berarti ada di rapat tuh bibirnya. Nggak boleh merapat. Karena kalau rapat udah pasti 2 huruf. Tep, udah mentok huruf ketemu, makhraj bunyi huruf ba, antum bunyi yang lain lagi. Jadi seolah jadi 2 huruf. Sedangkan ba-nya itu cuma ba yang berharokat, bukan ba yang bertasdid. Kalau yang tadi yang pertama betul. Tab wa tab. Kalau yang kedua nggak boleh. Jadi kasab. Jangan kasab. Ya, kasab. Ya. Baik, ulangi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ya. Oke. Nanti dilatih lagi Pak Komar. Di titik-titik itu ya tadi ya. Ghain, jangan sampai memantul. Ba-nya jangan dengan merapatkan bibir. Kasab. Kasab. Ya, kasab. Jangan kasab. Ya, itu harus diperhatikan lagi nanti, dilatih lagi sampai ketemu. Yuk. Lanjut Pak Ardi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib, lanjut Pak Salim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sama kayak Pak Komar tadi, ditahan dulu Pak. Tahan. Nah. Lagi. Jangan telah ini, tahan dulu. Dialirkan. Nah. Nah. Ya. Ya, memang perlu latihan terus Pak. Nggak bisa cepat. Harus latihan di situ karena memang berat ya. Ketika dia harus tebal, pangkal lidah naiknya ditahan. Kan yang habis narik pangkal lidah, kalau nggak habis narik kuat, tahan. Kalau dia buru-buru mau turun, pasti akan pantulan yang keluar. Di situ. Sekali lagi Pak Solin. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, baik. Lanjut Pak Nanang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, rohnya hilang, ganti siddah berarti. Karena antum mau hati-hati nih di sini. Ag. Itu siddah. Nah, itu siddah. Harusnya bagaimana? Dialirkan. Ya, emang resiko. Kita mau mengalirkan, tahan ya. Karena memang kalau kita nggak mengalirkan, itu akan mudah sebenarnya. Langsung tuh, siddah itu.
Ya, lebih mudah itu memang. Tapi kita harus mempunyai tadi, diingat tadi, punya sifat yang namanya rohwa. Sebenarnya itu buat latihan loh. Kalau rohwa itu buat latihan kita cara menebalkan huruf ghain tadi. Tahan. Karena kalau kita langsung gitu, ngerem dapat, tapi ngilangin sifatnya, sifat rohwah tadi. Langsung dapat ya, langsung dapat. Tapi kita kan dimintanya rohwahnya juga dapat. Maksudnya tadi sempurnanya tadi mau kita dapat. Maghdubi bukan maghdubi. Harusnya maghdubi. Ya. Coba ulang lagi Pak Nana. Lagi. Lagi. Ya, udah kena tuh, dapat. Tapi cukup ya isti'la saja. Karena huruf ghain ini hanya tebalannya ketebalan isti'la. Ya, tidak termasuk yang itbaq. Jadi isti'la saja. Baik, berikutnya Pak Mili. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, barakallahu. Lanjut ayat ketiga, Pak Jasni. Panjang pendek. Saya masuk ke ya langsung. Apa namanya langsung dengan iringan yang bersama ya. Iya. Nanya panjang, zanya panjang. Harus ya. Lana. Sanya pendek. Zata. Lah, terusin. Ya, lagi ulangi. Ya, naran za. Lagi. Ya, lahab. Baik. Koreksi di sini baca sini. Di pertama, sifat isti'la ya. Sifat isti'la dan sifat itbaq tebal berarti. Sodnya tebal. Ya. Tapi sekali lagi bukan tebal dengan membulatkan huruf. Ya. Ya, ini harus tebal karena kalau nggak tebal salahnya fatal. Karena apa? Dia akan menjadi huruf sin. Sayas jadi sin, berarti merubah huruf, berarti juga merubah arti. Fatal berarti. Sayas gitu salah. Sayas ya. Tapi jangan sanya jangan terpengaruh tebal. Latihannya panjang dulu. Bukan gitu. Ya-nya. Ya, kita biar ya-nya nggak terpengaruh. Biar ya-nya nggak terpengaruh ke huruf shad. Bahkan malah lebih parahnya lagi, sa-nya ikut terpengaruh juga di awal. Dan dari awal soyos. Sering gitu. Soyos. Ya, jadi sa-nya ketika itu tebal. Dua huruf itu terpengaruh berarti gara-gara huruf shad. Sa dan ya. Ya. Sa, ya. Sa, ya. Yaus. Ya, yaus. Ya.
Panjang zanya. Zata lahab. Ayo. Saya pendek. Sayas. Ya. Hafalan kayaknya ini. Iya Pak, hafal. Memang berat Pak kalau udah hafal. Karena soalnya bukan hafal di sini doang, lidah kita nih. Yang parah kalau lidah kita udah hafal. Ya susah. Ibarat kata orang logat Batak, suruh logat Sunda dia. Susah. Merubahnya susah. Atau kebalikannya orang Sunda ke Batak. Tetap juga nggak akan bisa menyaingi orang Batak gitu. Ini lidah ini susah. Makanya harus benar-benar diruntunkannya seperti itu. Iya. Iya. Yels. Ya. Nah, betul tuh. Lagi. Naron zata lahab. Kalau potongan bisa sih. Namanya potong mot. Ayo coba lagi baca nih. Sayas. Saya pendek. Ya, shotnya tebal. Kayaknya fokusnya mau ke shot, mau tebal, jadi saya manjang. Dulu ingat Pak, kita belajar mau baca huruf ini nih. Mau fokus ke huruf yang berikutnya, akhirnya hurufnya panjang nih tadi. Kayak tadi baca modelnya, yang lihat huruf depannya nih, huruf setelahnya. Jadi saya itu panjang, masih panjang. Harusnya kan potong. Yels, ya gitu. Ayo. Jangan fokus ke huruf berikutnya. Yels, tinggalkan, move on, langsung move on. Yels. Oke, kalau nggak pakai ketukan gini, Pak. Tuh, salah. Ayo bareng nih. Ayo. Kalau ketukan gimana? Ini, Pak, ketukan lihat nih. Kan nggak ada panjang kan? Ayo. Itu masih panjang. Sayels. Nah, kayak gitu. Lagi. Iya, yang pendeknya yang panjangnya jadi pendek. Ya, yang pendek jadi panjang. Ya, nanti diperbaiki lagi dah. Yang jelas teknik yang di situnya tadi ya dipahamkannya di situ. Pertama huruf sa-nya harus pendek, shot-nya harus tebal. Tadi sebelum udah bisa tuh, udah kena tuh shot-nya. Sayals la na ran za ta lahab latihannya pelan-pelan ini harus gitu. Sayals la na ran za ta lahab gitu ya. Baik, lanjut dulu ke Pak Komar. Ya. Lagi. Lagi. Sayals lagi. Ya. Ya, jilid 2 berarti ini. Nanya panjang. Lagi. Ya, taib. Lahab. Ya, lagi. Taib. Lagi. Oke Pak, perhatikan huruf shad. Selain itu dia mempunyai sifat apa? Siddah, rohwah, atau bainiyah? Ya, rohwah berarti dialirkan ya. Sayals bukan sayas, bukan sayas la, sayas la bukan, tapi sayals
sayasla. Ingat dia punya sifat sofir juga. Mempunyai sifat sofir seperti huruf sin yang tadi kita baca ya. Bismillahi, ada ya, lagi yo. Nah, Komar. Ya, lagi ayo. Ya, la-nya kurang harokatnya, baru satu setengah, masih setengah lagi, yo. Ya, lahab. Lagi. Ya, cukup ya. Patok di situ aja ya Pak Komar. Fokus di shad, namun hati-hati kalau sudah bisa fokus di huruf shad, la-nya panjang. La, na, panjang tuh. La, na, ran, zata lahab. Ya, gitu ya Pak Komar ya. Baik, lanjut dulu Pak Ardi. Ulangi. Ya, taib. Lanjut Pak Solehin. Lagi. Pak, ketika antum yas masuk ini, karena ya memang secara alami ketika antum sudah tebal ya, ketika tebalnya yals ini pasti refleks Pak, bibir kita ngikut maju. Yals yang boleh maju tuh cuman harokat dhammah ketika dia berharokat dhammah. Ketika dia sukun nggak boleh. Yals. Karena tadi pengen tebal ya, apalagi tebalnya dengan tebal itbaq nih, ketebalan yang lebih ya, istilah itbaq. Yals. Jadi ngikut refleks yals ya, yals, apalagi dialirkan. Emang gampangnya itu jadi bulut tuh pasti ngikut. Sayals. Ya. Ya kalau begini salah. Sayals. Tetap ini rahang tuh turun. Yals. Sayals. Ayo. Pasalihin. Sayals. Lagi. Sayals. Nah, taib. Sayals. Ya, yals. Ya. Ya. Pokoknya lebih di shotnya Pak Solehin ya. Jadi usahakan bibir jangan bergerak, ikut bergerak. Yals. Jadi yang bergerak tuh rahang kita, mulutnya nggak boleh ikut-ikut. Bergeraknya karena apa? Iya-nya huruf fathah, dia masuk ke huruf shad. Ya. Yals. Ya. Baik. Itu saja. Lanjut Pak Nanang. Sayasla naran zata lahab. Lagi. Sayasla naran zata lahab. Lagi. Sayasla naran zata lahab. Jadi turun nih. Tebalannya turun lagi. Sayasla naran zata lahab. Naikin, tebalannya naikin. Sayasla naran zata lahab. Nah, baik, baru dapat. Tadi agak turun. Ya, Pak Billy. Sayasla naran zata lahab. Baik. Ya, jadi seperti itu di huruf di ayat ketiga itu yang harus perhatikan di huruf pertama, sayanya jangan sampai terpengaruh huruf shad, jangan menebal, ikut nebal. Terus yang mana yang panjang berikan hak panjangnya, matnya. Kalau memang tidak ada jangan. Ya, terus ayat keempat,
Pak Jasni. Bukan wa'am, wasol, wam. Ya. Ya. Wamra'atu hammalatal hatab. Lagi. Wamra'atu. Jadi panjang. Tadi udah betul. Iya. Wamro'a. Wamra'atu hammalatal hatab. Lagi. Wamro. Wamra'atu hammalatal hatab. Latal. Latal. Hatab. Lagi. Wamra'atu hammalatal hatab. Ya, haqab. Hatab. Ya. Lagi, Pak. Sekali lagi. Wamra'atu Rohnya pendek. Ya. Wamra'atu Wamro'a. Wamro'a. Wamra'atu Wamro'atuhu. Wamra'atu Rohnya masih panjang. Iya. Wamro'a. Latihannya gini. Wamro'a. Masuk. Ya, langsung. Wamra'atu hammalatal hatab. Lagi. Wamra'atu hammalatal hatab. Ya, taib. Lanjut, Pak Komar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Lagi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, wamro. Wamro. Mim ketemu roh hukumnya apa, Pak? Idgham apa ikhfa atau apa? Atau izhar? Mim ketemu dengan ro, mim sukun bertemu dengan ro. Ayo, Pak Billy. Izhar. Izhar syafawi. Wamro. Jadi jangan wamro, tapi wamro. 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 Ya, ingat tapi jangan hati-hati nih, jangan kondisi kita mengucapkan huruf ro, tapi posisi bibir kita masih membulat. Wamro. Wam ro. Wam ro. Wam ro. Sekarang kita nggak lepas dulu, nggak di move on ini dulu, langsung begini. Wam ro. Udah salah lagi huruf ro nya dengan cara memonyongkan bibir ya. Wam ro. Wam ro. Ro. Wam ro. Wam ro. Ayo Pak Komar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, baik. To-nya lebih ditingkatkan lagi ya Pak Komar, ditingkat ke itbaq. Po. Po. Hatab. Ha. Hatab. 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 Ya. Jangan hato. Hato. Hato berarti masih istilah. Hato. 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 Po. Hato. Po. Ya, hatab. Ya, taib. Ulangi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, taib. Udah dapet tuh. Taib, lanjut Pak Ardi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mim hukumnya siddah, rakhwah atau bainiyah? Bainiyah. Ya. Hukum ya sifatnya bainiyah. Jangan karena izhar kita menghilangkan bainiyahnya. Wam. Wam. Jangan wam. Wam. Baru separoh. Ayo lagi. Wamro. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, taib. Tesnya. Lanjut Pak Solihin. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Lagi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Taib. Hatab. 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 Ya. Po. Po. Hatab. Ya, ditebalkan lagi ya Pak Solihin.
Lanjut Pak Nanang. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik, Pak Billy. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, taib. Karena tadi ya kasusnya bisa jadi seperti yang tadi pertama, yang ayat sebelumnya, di ayat ketiga. Saya itu terpengaruh huruf shad, ya, jadi tebal. Ro ini kan tebal, ya, ro ini tebal. Jadi kadang sering kita fokusnya nebal duluan, padahal di situ haknya wa itu bukan huruf yang tebal. Wa, jadi wamro, wa harusnya wa, bukan wam. Ya, jadi udah bulutnya tuh udah berapat. Memang maksudnya merapat. Wa itu memang rapat, tapi artinya jangan terus monyong. Rapat beda dengan memonyongkan. Ya, rapat bukan berarti boleh monyong. Kalau monyong itu hanya domah saja, memajukan. Rapat saja. Wam, bukan wam. Wamro. Nah, pas ro-nya salah juga. Jadi harusnya ro, tarik, bibirnya jangan maju, ya. Baik, ayat terakhir Pak Jasni. Ulangi. Ada huruf qalqalah nggak di situ? Ada huruf apa saja? Lam qalqalah. Mim sama mim yang kedua. Yang huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang mana? Yang qalqalah ini udah aja. Huruf ada nggak qalqalah? Huruf qalqalah ada? Da saja. Iya. Selain itu nggak ada? Ba, ya. Ya, sekarang gitu Pak. Kita kadang paham, tadi karena nggak praktek. Kita nggak praktek, cuma dengar doang. Artinya hafal, sudah selesai. Si lisan ini hafalnya itu, taunya. Jadi fi, pertama huruf pertama, fi, bukan pi, tapi fi. Mahrajnya di mana? Af, bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas, ya, bukan pangkal, ujung gigi seri atas. Af, ya. Fiji diha. Ya, kayak gitu coba Pak Jasni ulangi. Af, coba antum baca af. Bukan hablum. Af. Ya. Kalau itu tepat makhrajnya, pasti bunyinya keluar hamasnya. Af. Tapi kalau nggak tepat, jadi ab. Bibirnya yang rapat, dua bibir yang kena. Ab. Harusnya af. Gigi seri yang atas bertemu dengan bibir yang bawah. Af. Ya. Karena pasti ada dorongan hamas. Tapi kalau udah bibir dua-duanya rapat, udah nggak ketemu, hamasnya nggak keluar. Afi, ya. Fiji hablum mim masad. Ya, lagi. Ya, nih lagi-lagi jangan sampai merapatkan bibir. Hablum. Jangan gini Pak. Hab. Nah, itu antum udah dua huruf berarti. Hab. Harusnya hablum. Hablum pun salah. Antum baca hablum. Makanya kadang suka ada orang ulama menyebutkan gitu, hablum minallah. Salah bacanya, hablum minallah. Wa minan hablum minallah. Hablum bukan hablum.
Sering kalau dengar ceramah itu bacanya begitu. Hablum. Bukan hablum tapi hablum. Ya. Ya, lagi. Lagi baca nih. Hablum. Ya, jadi ada dua ya huruf qalqalah di situ, yaitu huruf ba dan huruf dal yang terakhir ya. Ini yang ba-nya sugro apa kubro? Ba-nya sugro apa kubro? Sukro. Sukro. Sukro apa sugro? Sugro ya, bukan sukro. Sugro. Ya. Ya, jadi bedanya di mana sih sebenarnya Pak? Sugro sama kubro itu di mananya sih? Kalau sugro itu huruf yang qalqalah ketika mantul dia langsung bertemu huruf berikutnya. Sudah siap. Hablum. Sedangkan kalau yang waqaf, yang kubro, kayak misalnya tadi masad, nggak ada huruf lagi. Bedanya itu aja. Hablum. Jadi masuk hablum. Jangan terlalu lama juga. Hablum. Antum ini cuma Anda nyontohin aja Pak. Jadi jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat. Ketika dia sughra. Hablum. Ya. Hablum. Seperti itu bacanya. Hablum. Fi jidiha hablum mim masad. Ya. Itu pengertian sugro dan kubro. Ya. Jangan bacanya kelamaan. Fi jidiha hablum. Enggak gitu, enggak. Hablum, enggak gitu, tapi hablum. Ya. Jadi langsung bacanya. Baik. Lanjut Pak Komar. Fi jidiha hablum min masad. Lanjut. Fi jidiha hablum min masad. Lagi. Fi jidiha hablum min masad. Dan lagi. Fi jidiha hablum min masad. Baik, Solihin. Fi jidiha hablum min masad. Baik, lanjut. Fi jidiha hablum min masad. Ya, baik Pak Billy. Fi jidiha hablum min masad. Baik, barakallahu fiikum. Alhamdulillah ya. Sudah sampai ayat terakhir di surat Al-Masad atau Al-Lahab. Tolong yang tadi Ana sampaikan langsung ke antum, tolong diingat itu yang diperbaiki. Jadi nanti tidak terlalu berat apa yang jadi segera diperbaiki di rumah. Merojah lagi, kalau memang lupa boleh antum tanyakan kembali ke Ana di mana antum bisa berpraktek lagi di rumah. Boleh telepon langsung japri, boleh. Biar jangan setelah ini antum keluar dari sini nih majelis malam hari ini terus nggak dibahas lagi, ketemu lagi minggu depan dengan surat yang berbeda, plus nanti ketemu lagi lewat lagi udah lupa lagi. Sekali lagi, lisan itu termasuk organ tubuh kita yang tidak mudah lupa. Artinya kalau sudah salah untuk perbaikinya itu nggak gampang. Makanya lisan kita ini kalau sudah ketemu dengan hal yang baik terus rutinkan. Jangan sampai entar akhirnya ketemu beda lagi. Ya, itu saja kita akhiri. Sebelum menutup, tafadhol ya, kalau mungkin barangkali ingin tanyakan. Ini yang disebut dengan praktek teori, praktek teori gitu. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil
Lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jangan salah juga, jangan alhamdulillahi rabb. Ya, kadang seringnya gitu, alhamdu terus lillahi. Sering Pak, lillahi ro. Ya, jadi bukan lillahi tapi lillahi rabbil. Hilangin haknya lagi, ganti huruf. Ya, sering Pak, sadar tanpa sadar, ya. Pasti sering kita dengar kayak gitu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.